Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Ananta Supyandi dari semester kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan pertama yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Henin Nuraini, SHMH, dan asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridhayandi, SHMH. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara, dengan hubungan negara atau kepentingan umum. Hukum privat adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan. Contohnya hukum perdata. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau perseorangan dengan hubungan negara atau kepentingan umum. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah salah satu cabang dari hukum pidana berisi larangan dan keharusan bagi mereka yang melanggarnya akan diberikan sanksi, yang sanksinya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana material dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material bagian umum dan hukum material bagian khusus. Hukum pidana material bagian umum mengatur peraturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hukum pidana materi bagian khusus, peraturannya tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Tindak Pidana Teroris, dan berbagai peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang sanksi pidana peraturan lainnya. Menurut Profesor Moljatno, hukum pidana material terdiri dari 1. Peraturan pidana atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang ketiga sanksi pidana atau criminal procedure. Sanksi pidana muncul jika ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Peraturan pertanggungjawaban pidana menyangkut asas legalitas atau asas nullum delictum. Asas nullum delictum adalah tiada suatu perbuatan dinyatakan dapat dipidana kecuali telah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya. Terdapat orang yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, seperti orang cacat jiwanya menurut hukum dan adanya surat keterangan dari medis. Yang kedua, orang yang debil atau idiot dan anggota regu tembak atau orang yang melakukan eksekusi mati. Diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, dan juga diatur dalam pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Hukum pidana formal. Hukum pidana formal adalah salah satu cabang dari hukum pidana yang merupakan hukum negara untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar hukum material. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Fungsi hukum dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tatanan masyarakat. Fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya atau memaksakan kehendaknya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya, atau preventif atau pencegahan. Sanksi merupakan ultimum remedium yang berarti sanksi terakhir atau obat terakhir sebagai pedang bermata dua dan bagai mengiris daging sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.